Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Kali ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang terletak dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, saya sini ingin sedikit sharing tentang pengalaman saya. Kurang lebih tahun 2019 saya masih SMK kelas 2 SMK di sana. Nah, pada tahun 2019 itu ada kegiatan di SMK saya atau yang mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian tahu, namanya itu PKL, praktik kerja lapangan. Nah, jadi praktik kerja lapangan itu perusahaannya akan dipilihkan oleh sekolah. Nah, di kelas saya kan jurusan manajemen perkantoran. Nah, di kelas saya ini hampir semua siswanya atau siswinya itu ingin sekali bekerja di salah satu perusahaan milik negara yang dekat dengan daerah situlah, daerah 12, SMK 12. Nah, ada salah satu perusahaan yang menjadi incaran teman-teman saya, yaitu BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nah, saya sebenarnya tidak berharap untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut karena saya tahu batasan saya gitu. Saya berpikir bahwa kayak saya aja ranking paling bawah gitu kan, nggak mungkin masuk ke dalam perusahaan milik negara gitu kan, yang mungkin notabene-nya akan menerima orang-orang yang pintar gitu, yang punya skill. Nah, namun saya pun terkaget bahwa sekolah memilih saya 5 orang untuk PKL di BPN. Jadi ada beberapa teman yang dia iri, mungkin dia bilang kayak, kok lu bisa dapat di situ gitu, saya bilang. Cuma saya berpikir bahwa ini mungkin keajaiban Tuhan gitu ya kan, karena memang kata kakak kelas sebelumnya emang kalau di BPN itu cukup enak dalam hal finansial. Lalu hari pertama saya kerja, masuk ke dalam BPN, biasanya itu kan dibagi-bagi ke pekerjaannya. Jadi kita akan diletakkan di bagian-bagian dalam perusahaan tersebut. Nah, di lantai pertama itu saya pertama kali masuk, di lantai pertama saya bertemu dengan Ibu Dewi namanya. Dia yang ngasih tahu kamu akan kerja di mana gitu. Nah, jadi 3 teman saya keterima di lantai pertama. 2 teman saya keterima di lantai pertama. Nah, naik ke lantai 2, masuk ke ruang PTSL. PTSL itu pendaftaran tanah kalau nggak salah. Nah, lalu masuk ke ruangan tersebut, dilihat Ibu Dewi itu bertanya kepada pegawai-pegawai di sana, emang masih muda rata-rata. Dia bilang ada yang mau terima anak PKL nggak? Namun yang terima cuma 2, saya nggak kepilih gitu. Nah, di situ saya kayak ada rasa kayak berkecil hati lah, karena kenapa kok saya nggak kepilih gitu. Akhirnya saya ada ruangan di sebelah ruangan PTSL, cuma pas mau masuk ke sana ternyata terkunci gitu. Jadi pada hari pertama itu saya masih belum mendapatkan pekerjaan yang tetap. Akhirnya saya ditaruh di dalam ruangan arsip. Nah, di situ ruangan arsip itu adalah ruang arsip buku tanah, sertifikat tanah di situ. Nah, karena saya belum dipercaya untuk megang sertifikat tanah atau buku tanah tersebut, akhirnya saya disuruh staples, gunting-gunting, dan nulis-nulis nomor angka-angka gitu. Nah, saya ingat sebelum saya bekerja di hari pertama itu saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya tahu bahwa kayak kerja di sini tuh hari pertama ini aja udah begini gitu. Saya sudah merasakan penolakan. Tapi biarlah saya kerja itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia di sini gitu. Akhirnya saya bekerja dengan serius, meskipun ya dapat dibilang pekerjaannya sedikit tidak nyambung dengan jurusan saya gitu, manajemen perkantoran. Saya cuma disuruh staples seperti tukang fotokopi gitu kan. Akhirnya saya kerja di situ selama kurang lebih 3 hari. Nah, 3 hari setelah 3 hari itu, di hari keempat saya dipanggil tiba-tiba ke ruang PTSL, di mana teman-teman saya, 2 teman saya kerja di situ. Nah, saya dinilai katanya cukup cepat kerjanya, akhirnya saya diterima di situ. Nah, kerja di situ itu cuma ngarsip doang.
Jadi saya ngarsip berkas-berkas, misalnya ada berkas A, berkas B, berkas C. Nah, saya cuma ngarsip gitu, membagi-bagikannya gitu, klasifikasikan. Saya klasifikasikan A, B, C gitu. Nah, memang pekerjaannya cukup berkaitan dengan jurusan saya. Situ saya sangat senang juga. Tapi memang tantangan mentalnya itu cukup berat karena beberapa kali saya mungkin bisa dibilang dihina gitu, karena mungkin saya cowok kurang rapih dikiranya. Di hari pertama saya kerja di situ, kerja di bagian PTSL, saya mungkin direndahkan, cuma ya nggak apalah gitu kan, mungkin bercanda dia gitu kan. Namun ada bagian tertentu yang sangat sensitif yang mereka sentuh, bahwa kenapa kamu Kristen, dia sempat bertanya seperti itu. Jadi pembina saya itu sempat nanya, pembina di ruang PTSL. Namun saya diam saja di situ. Akhirnya saya bekerja terus dengan giat sampai akhirnya seminggu setelah saya kerja di situ, saya dipanggil lagi untuk bekerja di ruang Kasubsi, kepala subseksi bagian ganti nama gitu. Jadi bagian itu bagian yang mengurus kayak misalnya jual rumah kan ganti nama, jadi diurus semua di bagian tersebut. Nah, puji Tuhannya, yang membimbing saya langsung itu orang Katolik. Nah, ibunya itu cukup baik, namanya Ibu Nini. Nah, di situ di hari pertama saya bekerja dengan seperti biasanya. Nah, terus ibunya ini sangat baik, dia memberikan makanan dan lain sebagainya. Namun beberapa hari secara terus-menerus saya mulai menyadari bahwa firman Tuhan yang pada saat ini kita dengarkan, yang terletak pada Matius 25 ayat 21 ini ternyata nyata dalam kehidupan saya gitu. Perkara kecil yang dilakukan dengan setia itu akan berujung pada perkara yang besar yang Tuhan berikan. Jadi kita memang harus setia dalam perkara kecil, biar kayak ya kita percaya aja penuh kepada Tuhan gitu ya kan. Kita maksimalkan talenta yang Tuhan kasih atau kondisi yang Tuhan kasih gitu. Apapun yang kita punya sekarang ini, maksimalkan gitu, sisanya serahkan kepada Tuhan. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah merasa kecil hati jika kondisi saya seperti ini ya kan, saya kekurangan ini kekurangan itu, mana mungkin saya bisa ini itu gitu kan. Jangan pernah berkecil hati, tetap serahkan semuanya kepada Tuhan, sisanya kerjakan sesuai dengan keadaan kita. Terima kasih.